Untuk kesaksian yang pertama, saya persilakan pada Bapak Alexius. Untuk awalnya mungkin bisa perkenalkan diri, Pak. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum kenal dan bisa dilanjutkan dengan kesaksian, Pak. Silakan Pak Alexius. Ya, terima kasih host untuk waktunya. Ya, saya perkenalkan, saya Alexius. Saya memiliki 1 orang istri, 3 orang anak. Pekerjaan saya di fotokopi, print, sama riset statistik. Saya member dari Manyar Jaya, ditugaskan komandan di FPP 3. Kita kalau sudah ditunjuk, nggak bisa nolak. Ya, itu sedikit perkenalan. Dan sebelumnya juga terima kasih untuk undangan yang boleh memberikan kesempatan saya untuk bersaksi. Sebelumnya saya juga selamat malam Pak Bernard, Pak Ayung, Dr. Hendro. Di sini banyak mentor-mentor saya yang nggak bisa saya sebutkan satu, juga seluruh member City Chapter dan juga teman-teman lainnya. Iya, ketika saya diminta bersaksi, Tuhan kira-kira apa yang mau saya sampaikan. Nah, saya diingatkan kembali mengenai perjalanan feedback hidup saya yang dulu, saudara. Dan juga dikaitkan tema. Ibaratnya tema pada malam hari ini, mimbar saya di marketplace. Ternyata marketplace ini, itu peluangnya sangat-sangat besar untuk menjadi sarana pertobatan. Termasuk saya. Saya ditobatkan bukan di gereja, bukan saat retret, bukan, tapi di tempat kerja. Dan juga yang menobatkan ini bukan ibaratnya pendeta, tapi orang awam yang saat itu adalah member dari ibaratnya partisipan dari Manyar Jaya. Kalau Pak Johan saat ini ada Pak Johan, itu dikenalkan melalui seorang ya, ibaratnya teman saudaranya Pak Santoso Cindar, saudara, tahun 2000 yang lalu. Nah, saya adalah tipe orang ibaratnya tidak mudah diajak, saudara. Ketika itu ditawari, Pak Alex, ibaratnya sebelumnya saya ceritakan dulu, dia ini order ke saya, order yang tidak umum. Ibaratnya ordernya adalah pemalsuan data. Jadi pemalsuan data ini adalah suatu dokumen, ibaratnya dokumen yang ketika pada waktu itu dia mau ke Amerika, namun karena saldonya kurang, itu di-up-kan, saudara. Dan saya bisa mengerjakan dengan baik dan ibaratnya perfect 99%. Karena profesi saya pada waktu itu sniper. Jadi artinya saya untuk dokumen-dokumen untuk surat nikah itu saya tembak bisa. KHS, KRS saya tembak juga bisa. Itu saya nuak kali gak karu-karuan. Nah, ketika itu saya sempat nego sama ibaratnya Bapak X ini. Saya nego. Bapak ini ajak saya karena dia cerita FGB itu apa gini-gini dia. Nah, ketika itu saya cuma bertanya, loh, katanya mau menjadikan pribadi Bapak kok malah ordernya kayak gini. Ini seperti itu. Dan saya tidak mudah, tapi dia ibaratnya ketika itu nego-nego akhirnya saya kerjakan dan ikut aja. Singkat cerita, melalui Bapak ini saya diajak ke Manyar Jaya, coba 1 kali aja. Nah, begitu bergabung di Manyar Jaya pada waktu itu di rumahnya Pak Johan Jaya Kayu, itu di belakang rumahnya Pak Johan Buntoro, saya begitu masuk ke sana, ada sesuatu yang saya rasakan ini luar biasa. Kok saya menjadi tertarik. Dan ketika itu saya putuskan, ya saya mau coba lagi. Akhirnya ketagihan. Artinya apa? Banyak hal yang saya bisa diubahkan di wadah FGB ini. Ketika dulu saya merokok, saudara, itu dibully sama teman-teman. Tapi ketika itu ada kesaksian Pak William mengenai ilustrasi sedikit, itu langsung menampar saya. Sehingga pada saat itu saya bisa berhenti merokok. Dan lain sebagainya, sudah termasuk pekerjaan saya yang kurang bagus itu juga kan bisa ubahkan. Ubahkan ketika itu ada seminar Handling Money God's Way di ini ya di Sheraton, kalau saudara ingat, Samuel Doktorian itu yang menobatkan.
menemukan ada suatu ilustrasi. Ketika itu dengan FGB katakan, saya masih ingat sekali, saudara-saudara, para bisnismen, para pengusaha di tempat ini, bagi siapa yang ibaratnya orderan yang saya bertobat dan mengubah cara kerja saya itu, ketika itu penipuan itu sudah ibaratnya berangsur waktu itu harus yang saya bisa rasa bersyukur berada di wadah ini. Kemudian demi puluhan terjadi, baik di keluarga. Cerita lagi, jadi banyak hal yang saya dapatkan, saudara. Saya diingatkan kembali bahwa di marketplace ini ada seperti saya yang dulu lumpuh, yang dulu benar-benar ibarat lumpuh, nggak tahu pekerjaan itu tidak baik, itu bisa jadi tahu ini baik. Demikian juga ketika saya fungsi dalam keluarga, pada waktu itu saya jadi ibaratnya kurang bagus untuk anak-anak melalui Sejati Katolik yang diadakan FGB dengan Sejati angkatan kedua. Saya tahu menjadi seorang bapak yang baik ini dimulai dari apa? Dari marketplace tadi, saudara. Ternyata fungsi marketplace ini sangat besar, saudara. Saya ditemukan di situ. Saya benar-benar bersyukur ladang marketplace ini menobatkan saya. Dan saya juga bersyukur, saudara. Juga ketika itu saya juga, Tuhan, aku telah Engkau tolong dengan begitu pertolongan Tuhan yang begitu banyak. Dan juga saya juga ada member Manyar Jaya, Pak Henok, itu juga dapatnya di marketplace. Itu juga luar biasa. Kesaksian Pak Henok itu luar biasa. Dia ibaratnya piring terbang sering terjadi di rumahnya. Mohon maaf, terikat di dalam suatu hal yang negatif, ini juga bisa terlepas. Itu juga dari marketplace, saudara. Jadi ketika ada mimbar saya di marketplace ini luar biasa. Kita banyak mendengar teman-teman ini juga jiwa dari marketplace ini sangat luar biasa. Itu yang boleh saya saksikan untuk mimbar marketplace, dan juga terlebih saya juga bisa mendapatkan keluarga baru. Ketika saya kemarin diizinkan Tuhan dapat hadiah COVID, saudara, itu juga ada yang tidak mudah. Saya isolasi di rumah 7 hari, 17 hari di rumah sakit karena saya kena pneumonia agak berat. Itu benar-benar kehadiran teman-teman, doa-doa yang digaungkan ini menjadi kuat, saudara. Menjadi saya benar-benar ibaratnya sendirian, saudara. Demikian juga ketika saya suami istri di rumah sakit, itu ada teman-teman yang peduli. Termasuk Henok ini ngantarkan makanan tiap hari. Jadi anak saya ini diantari makanan di tempat kerja, karena ada ibaratnya pekerjaan yang dipegang istri ini, ada anak saya di sana 1, sama di rumah yang di daerah UPN ini 2, ini diantarkan makanannya, saudara. Tiap hari, saudara. Jadi mulai saya sakit tanggal 7 sampai tanggal 30 itu seperti cateringan, saudara. Itu teman-teman kerjakan plasma, komandan Pak Heli. Waduh, saya lihat teman-teman ini dukungan supportnya nih, Pak Andoko Suwito, juga Pak Alik, banyak yang mendoakan secara pribadi. Ini membuat ibaratnya saya semakin pada waktu itu saya sempat WA Dr. Hendro, ya. Itu dikatakan paru-paru saya kok nemen. Mungkin Dr. Hendro kalau masih ingat WA saya setengah 11 malam, Dok. Itu memang paru-paru saya seperti itu. Dan saya bersyukur, saudara, saya juga kalau bukan karena doa teman-teman, saya mungkin menghadapi ini juga sangat berat, saudara. Puji Tuhan, saya boleh melewati badai COVID, bahkan sempat pada waktu Zoom di tanggal 28 pada waktu itu Nganjuk dengan Pondok Chandra itu, saya itu penasaran, saudara, menanyakan screenshotnya Dr. Hendro ke Dr. Bambang, karena pada waktu sakit saya sering konsulnya ke Dr. Bambang, karena saya pikir Dr. Hendro sibuk, jadi saya WA semua komen dokternya, termasuk WA-nya
Dokter Bambang, dan pada waktu dibahas maksudnya saya tanya di pertemuan di Nganjuk chapter itu, dan ketika lihat foto ronsen dan kata-katanya Dokter Hendro kok nemen, ibaratnya dokter Bambang bilang bahwa ini adalah mujizat Tuhan karena kondisi paru-paru 25% itu jarang yang bisa ini ya. Kalau pasien saya semuanya sudah berangkat katanya gitu. Saya ketika itu saya benar-benar menangis, artinya begitu dikasih kesempatan yang kedua saya bersyukur ya karena dukungan teman-teman, sehingga doa-doa teman-teman dan doa keluarga itu bisa dijawab Tuhan sehingga bisa bersaksi pada malam hari ini juga. Ya, jadi itu saudara. Jadi memang kita di Wadah FGP ini memang benar-benar Tuhan pilih dan Tuhan perlengkapi, ini benar-benar nyata, dan saya juga rindu untuk semakin lebih lagi di dalam melayani Tuhan. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Alexius. Puji Tuhan. Sungguh kesaksian yang sangat menguatkan dan menginspirasi kami semua yang hadir di sini. Baiklah, untuk kesaksian yang kedua, saya persilakan Bapak Mingsan ya. Bapak Mingsan, perkenalkan diri dulu, lanjut dengan kesaksian Pak Mingsan. Silakan Pak. Oke, makasih. Ya, selamat malam orang-orang terbahagia di dunia. Perkenalkan, nama saya Mingsan, istri 1, anak 2. Pekerjaan saat ini saya sibuk di frozen ya, daging frozen. Ya, itu. Saya join di FGP ini karena saya ingin punya komunitas yang baik ya. Karena kalau saya kumpul sama orang yang nggak baik itu, saya jadinya lebih nggak baik lagi. Makanya saya ingin punya komunitas orang-orang yang baik. Akhirnya Tuhan kirimkan teman saya untuk ngajain saya join di FGP ya. Dan di FGP ini, kenapa saya mau join? Karena teman saya itu bercerita di FGP kita bisa pelayanan, penjara, pelayanan ke desa, pelayanan banyak lah. Sarana untuk melayani pekerjaan Tuhan. Pada waktu itu saya langsung nyeletuk ya, wah upahmu besar di surga ya, saya langsung gitu. Makanya ketika saya diajak join, itu saya mau, karena saya juga ingin dapat upah di surga. Jadi itu, saya mau, dan ternyata ketika saya join di FGP, memang banyak pelayanan, apalagi di marketplace ya. Ini adalah kesempatan yang bisa kita lakukan dan betul-betul pelayanan yang tidak membosankan. Bukan pelayanan seperti di gereja yang berdiri tiap minggu untuk nyalami jemaat, bukan. Tetapi ini pelayanan di marketplace. Jadi betul-betul tidak membosankan. Dan yang mau saya saksikan itu ketika kita mulai pelayanan membuka chapter di Pare, itu kenapa kita mau lakukan? Ya tentunya karena kita semua sudah mengalami segala kebaikan Tuhan. Kita terima begitu banyak kebaikan Tuhan, dan ketika ada rencana untuk buka chapter di Pare, kita bersama teman-teman, kita komitmen, kita mau melakukan. Yang penting itu kita mau, bukan karena kita mampu, tetapi ketika kita mau, kita lakukan dan kita punya komitmen. Walaupun semuanya bisa kita lakukan dengan saling support, baik tenaga, baik dana, itu kita bisa saling support, walaupun dengan dana yang mesti urunan ketika kita berangkat, dan kita lakukan secara terus-menerus. Bahkan saya ingat itu selama setahun, seminggu, sebulan 2 kali kita lakukan pelayanan ke Pare. Kita ajain orang-orang di Pare untuk ngundang orang,
kita traktir makan di restoran, bahkan Surabaya yang bayarin terus. Mungkin orang Pari bingung. Orang Surabaya kayak duit TBI ya. Sampai akhirnya mereka mau ikut ambil bagian nabur dan akhirnya boleh terbentuk chapter Pari. Itu sih yang bisa saya saksikan. Asal kita mau dan kita lakukan, pasti Tuhan menyertai apa yang kita kerjakan. Ya, itu aja. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Winston kesaksiannya. Yuk, sama-sama. Ya, teman-teman, berikutnya kita akan masuk ke sesi sharing firman. Tuhan, saatnya Engkau berbicara melalui hamba-Mu, Pak Surasman Tuhan, pengurapan-Mu turun. Biarlah semua yang Dia sampaikan itu berasal daripada-Mu. Kuasai roh, jiwa, dan tubuh Tuhan, sehingga setiap kami boleh bertemu dengan Engkau muka dengan muka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami bertemu dengan Engkau Tuhan, apapun masalah kami Tuhan, kami percaya kami keluar sebagai pemenang dan Kau memberikan jalan keluar Tuhan, dan roh kami boleh menyala-nyala kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Heru. Berikutnya saya persilakan Pak Surasman untuk memulai sharing firman-Nya. Bisa perkenalan dulu sebentar Pak untuk teman-teman yang masih belum kenal. Silakan Pak Surasman, waktu dan tempat saya silakan. Ya, terima kasih Pak Bambang. Salam orang-orang yang berbahagia di dunia. Yes, yes, FGB yes. Man. FGB Man. Be strong in the Lord. Be strong the Lord. FGB Man. Ya, terima kasih. Boleh saya diberikan waktu pada malam ini sharing di City Chapter. Ini sharing saya pertama kali di City Chapter. Sebelumnya saya mohon izin dulu kepada pimpinan kami. Di sini ada Pak Heli, RP kami, Pak Andreas, ada Pak Ayu, Pak Alek, Pak Bernard. Kami sharing bukan karena kami minta, tapi kami diminta oleh Pak Santoso. Ya, namanya FGB Man selalu yes ready. Begitu. Saya selalu diajari di Jatim 3 kalau ada satu pelayanan harus yes ready, begitu ya. Itu yang kami lakukan. Pertama kali saya mau perkenalkan bahwa nama saya Surasman, saya punya istri 1, anak 2, anak saya perempuan semua. Saat ini sedang ada di bangku SMA kelas 1 dan kuliah semester 1. Kami sebagai member di FGB FMI sejak tahun 2005. Awalnya kami mengenal FGB FMI di Pondok Chandra Chapter. Ya, itu diperkenalkan oleh saya punya saudara sepupu atau saudara misan. Saya ada ikut fellowship di Pondok Chandra Chapter. Pernah waktu itu Pak Handoko Suwito yang memberi sharing, yang melayani di Pondok Chandra Chapter tahun 2005. Selanjutnya tahun 2005 kami pindah rumah dari Pondok Chandra ke satu perumahan di Nirwana Eksekutif. Lalu teman saya memperkenalkan bahwa di Nirwana Eksekutif ada chapter juga. Saya sebelumnya tidak mengenal FGB itu apa. Yang saudara misan saya perkenalkan adalah katanya persekutuan doa. Begitu ya. Anehnya, saudara sepupu saya yang mengenalkan tidak pernah ikut fellowship-nya. Hanya memperkenalkan, hanya menunjukkan bahwa ada persekutuan doa di Pondok Chandra. Gitu ya. Singkat kata, saya datang, lalu sepupu saya tidak pernah datang sama sekali. Ya, saya teringat ada satu firman, memang ada yang menanam, ada yang menyiram. Ya, jadi kira-kira seperti ini prosesnya. Di dalam chapter Nirwana Eksekutif,
saya memulai Paid Member tahun 2005. Ya, awalnya menjadi anggota, 3 bulan kemudian menjadi membership. Saya tidak tahu apa tuh membership. Katanya membership itu kalau ada temannya yang belum hadir, tolong ditelepon. Yang tidak datang, tolong diingatkan. Waktu itu HP kita tidak ada yang namanya BlackBerry, saudara, tidak ada yang namanya Android. Waktu itu layar HP-nya 1 cm kali berapa, 2,5 cm kira-kira ya. Jadi yang muncul cuma nomor HP-nya yang muncul, kalau SMS apa begitu waktu itu. Ya kita untuk ngirit biaya kita cukup SMS aja, nanti fellowship ya, jangan lupa ya. Itu awal tugas pelayanan kami di FGB FMI. Ya, jadi sebagai membership, lalu 1 tahun kemudian Vice President, Wakil Presiden Chapter, Presiden Chapter, begitu. Itu kira-kira sekilas perjalanan saya di FGB FMI. Saudara, saya memberi satu apresiasi kepada City Chapter ini, luar biasa. City Chapter ini boleh dikatakan sebagai role model ya bagi chapter-chapter yang ada di Jatim. Dari persiapannya, ya, dari pengurusnya, ya. 1 minggu yang lalu, saudara, saya dihubungi Pak Santoso untuk memberikan sharing di City Chapter. Ya, saya katakan oke, 2 minggu lagi, katanya Pak Santoso. Lalu 1 hari kemudian berubah, yang 2 minggu lagi dimajukan 1 minggu lagi. Saya hanya berkata, ya kalau bisa ini aja ya, ditunda kapan-kapan saja gitu. Tapi Pak Santoso nggak bisa minggu lagi karena pembicara yang minggu ini minta digeser minggu depan. Baik. Lalu 2 hari kemudian Pak Santoso menanyakan temanya apa. Temanya ini lagi bingung apa ini ya, yang untuk City Chapter. Karena teman-teman di City Chapter sudah dewasa rohani semua nih. Ya, kita mestinya tidak layak nih memberi satu sharing di sini ya. Karena semuanya udah dewasa semua, senior-senior semua ya. Tapi teringat lagi kepada satu panggilan. Ketika kita diminta untuk melayani, selalu siap. Berikutnya saya berikan tema lah ya. Member kami ada di marketplace. Ya. Mungkin Bapak-Bapak bisa menangkap apa arah dari sharing kami, member kami ada di marketplace. Mungkin bisa sudah menangkap apa kira-kira pembicaraan kami, sharing kami, member kami ada di marketplace. Tidak apa-apa. Mungkin nanti saya minta tolong ke Bapak-Bapak, Saudara, sharing kami mungkin belum sempurna, tidak lengkap. Setelah sharing ini mohon dilengkapi, disempurnakan, ditambahkan. Ya, semoga semuanya ini menjadi berkat. Jadi saudara, tema kami adalah member kami di marketplace. Ya, kami tahu pelayanan kami tidak diiringi oleh backing vokal group. Ya, pelayanan kami tidak disertai oleh baju kebesaran. Pelayanan kami tidak disertai oleh musik yang ada di kiri kanan kami. Pelayanan kami tidak disertai ada di satu ruang gereja. Ya. Pelayanan kami tidak berdiri di satu denominasi. Ya. Tapi pelayanan kami ada di marketplace. Pelayanan kami ada di interdenominasi. Oleh karenanya itu, saudara, saya memberanikan diri, tema malam ini adalah member kami ada di marketplace. Saya mengucap syukur kalau kami boleh ada di wadah ini, karena bukan kemauan kami. Kami teringat oleh satu firman di Yeremia, bahwa sebelum Tuhan membentuk saya di dalam kandungan, ya, Tuhan sudah mengenal saya.
Ya. Dan Tuhan sudah menguduskan saya untuk mau pakai saya. Firman itu menjadi rema, saudara, dan mau saya tangkap bahwa saya sudah dipilih Tuhan ketika saya sudah menjadi anaknya. Ketika saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sebelum memulai sharing ini, saudara, saya minta tolong untuk Pak Gogo bukakan satu ayat di Markus 1 ayat 16 sampai 20. Minta tolong Pak Gogo. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Ya. Firman Tuhan di Markus 1 ayat 16 sampai 20. Dengan perikop Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas. Saudara Simon, mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Ya, terima kasih Pak Gogo. Ayat ini bicara bagaimana Yesus memanggil murid-murid yang pertama kali. Saudara, saya adalah murid Tuhan. Ya, saya murid Kristus. Ayat ini juga bicara kepada saya bagaimana saya juga dipanggil untuk ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Ya, tadi di dalam ayat ini Yesus memanggil murid-muridnya, ya, Simon dan Andreas, begitu juga Yakobus dan Yohanes. Ya. Ketika mereka dipanggil, mereka melakukannya langsung berangkat, saudara. Mereka melakukannya tanpa syarat. Mereka tidak pernah berkata, "Sebentar, saya akan pulang dulu. Tunggu dulu, saya akan lapor istri dulu. Tunggu dulu, saya izin bapak saya dulu." Tapi yang saya tangkap dalam ayat ini adalah mereka langsung merespon panggilan Tuhan. Saya mau belajar, saudara. Bagaimana setelah saya menjadi murid-muridnya, saya juga mau dipanggil. Saya mau juga ambil bagian dalam karya keselamatan ini. Ini yang menguatkan saya boleh melayani di wadah FGB MFI. Tadi dikatakan oleh Pak Alex, dia tidak melayani. Dia tidak dilayani oleh seorang hamba Tuhan, ya, tetapi dilayani di marketplace, ya, yang notabene ternyata orangnya bukan orang yang tanda petik hidup dalam kebenaran, ya. Mereka memasuk dokumen, ya, mungkin Pak Alex tadi tidak cerita bahwa latar belakang orang ini adalah pemain narkoba, saudara, ya. Bukan pemain lagi, pemain besar dan jaringan internasional. Pak Alex dimenangkan oleh seorang ini. Ya, kesaksian tadi itu sangat menguatkan saya bahwa saya harus ambil bagian di dalam satu karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Saya ambil bagian bagaimana Tuhan punya peran, ya, untuk hadir di dunia ini untuk menyelamatkan banyak orang. Saya tidak kecil hati, saudara, ketika saya tidak sekolah teologi, ketika saya tidak punya titel mungkin, ya, biasanya keluarnya sekolah teologi, ada titel, saudara, ya. Saya tidak kecil hati
Karena di dalam panggilan Tuhan, Tuhan tidak katakan, kamu sekolah teologi dulu ya, baru kamu aku panggil, kamu ikut aku. Tidak, saudara. Mereka orang-orang biasa, seperti saya dan saudara. Mereka pekerja bekerja. Mereka mungkin profesional pakai, karena Tuhan sudah melayani saya terlebih dahulu. Tuhan sudah melayani saudara terlebih dahulu. Oleh karena itu, ayo kita balas cintanya. Ayo kita balas yang Tuhan sudah layani. Apa yang kita bisa berikan pada Tuhan. Jangan bertanya, Tuhan apa yang berikan kepada saya? Terlalu naif, saudara. Sudah banyak Tuhan yang berikan kepada saya dan saudara. Tapi kita kenapa bertanya, apa Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara? Terlalu naif. Tuhan sudah berikan segalanya, bahkan nyawanya kepada saya dan saudara. Ketika dia bergantung di atas kayu salib di dalam pelayanannya, ini sudah selesai anakku. Aku sudah melayani engkau sampai di sini. Kita menjadi anak-anak Kristen, orang-orang Kristen yang tidak tahu diri. Ketika kita menjadi orang Kristen tidak melakukan apa-apa, saudara. Kekristenan adalah identik dengan pelayanan. Kenapa demikian? Karena Tuhan sendiri terlebih dahulu melayani kita. Ya, Tuhan mau kita juga ambil bagian di dalam pelayanannya. Karena dia sebagai role model di dalam pelayanannya. Sehingga kalau kita tahu saudara mau membalas cintanya, ayo balas cintanya dengan melakukan pelayanannya. Ya, kalau kita tahu salib adalah vertikal dan horizontal, saudara, itu menunjukkan bagaimana kita memiliki satu hubungan dengan Tuhan dan memiliki satu hubungan dengan orang lain. Omong kosong ketika kita memiliki satu hubungan yang bagus dengan Tuhan, kita memiliki hubungan yang bagus dengan orang lain. Karena pelayanan adalah bagaimana kita membangun satu hubungan yang harmonis dengan Tuhan dengan orang lain demikian juga. Jadi saudara, ketika saya ada di wadah ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ini adalah wadah yang bagus. Ini adalah wadah yang tepat. Saya bertemu dengan orang-orang yang tepat. Saya bertemu dengan orang-orang yang satu visi. Saya bertemu dengan orang-orang yang mengenal Tuhan. Ya, sehingga saya terus dibawa, diajak untuk terus mengiring Tuhan dengan tidak pernah jemu-jemu, saudara. Inilah model pelayanan yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Oleh karenanya, model ini, saudara, kita lakukan terus. Di wadah ini terlebih di marketplace. Saya bangga dengan pelayanan ini, saudara. Ya. Walaupun saya mungkin tidak pernah ada gelar apapun. Ya. Saya bangga. Saya teringat dengan Yeremia. Yang bagaimana Yeremia mau dipakai oleh Tuhan. Ya. Yeremia katakan, saya masih muda, Tuhan. Saya tidak bisa bicara apa-apa. Tapi kalau Tuhan mau pakai, maka akan Tuhan pelengkapi. Saya teringat juga firman itu, saudara. Saya dulunya tidak pintar bicara, saudara. Bahkan pemalu. Dulu kalau misalnya ada keluarga datang ke rumah, saya sembunyi di dalam kamar, saudara. Saya menjadi orang pemalu. Ya, saya menjadi orang yang minder, yang rendah diri. Ya, tapi ketika Tuhan mau pakai, Tuhan mau memperlengkapi, maka indah adanya, saudara. Baik adanya. Saya mengucap syukur. Tuhan sudah lakukan model pelayanan ini. Ya. Dan pelayanan ini terus kami dengan teman-teman lakukan di Jatim 3. Kami tidak mau berhenti melayani sampai di sini, saudara. Sebagaimana Tuhan Yesus ya
melayani di satu perkawinan di Kana. Ya, dia melayani orang-orang benar. Tapi ingat, Tuhan Yesus juga melayani orang-orang berdosa. Dia masuk ke rumah Sakeus. Ya, saya juga teringat bagaimana model yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kita lakukan di FGB MFI. Ya, kita masuk ke penjara. Di penjara kalau kita lihat, ya kira-kira background-nya seperti apa ya saudara ya. Kita masuk ke sana. Melayani di rumah sakit. Ya. Melayani di panti asuhan. Wow, ini bagi saya adalah model yang Tuhan sudah berikan pelayanannya. Kita tiru saudara. Ini yang membuat saya terus semangat. Memang saudara, ketika saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-muridnya, saya dan saudara sudah dipilih, ya, dipanggil, dan diutusnya. Ya. Saya teringat juga di Yesaya 6:8, ya, ketika Yesaya mau dipanggil oleh Tuhan, ya, Tuhan katakan, siapa yang mau kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Yesaya menjawab, ini aku Tuhan, utus aku. Saya teringat ayat itu, saudara. Ketika saya menjadi anak-anaknya, murid-muridnya, saya juga mau kepada Tuhan, Tuhan, utus saya, pakai saya, sesuai dengan kehendaknya, rencananya. Dan saya membuka bejana saya, saudara, hati saya, untuk menerima panggilan Tuhan. Inilah adalah mimbar kami di Marketplace, saudara. Kami bangga dengan pelayanan ini. Ya. Karena pelayanan ini, saudara, kami bayar harga. Ya. Memang kami tidak diberi harga. Ya. Tidak ada nominalnya, saudara. Ya. Tapi kami bangga karena kami membayar harga. Kami tidak dibayar, tapi kami membayar harga yang mungkin tidak dilakukan oleh orang-orang lain. Ya. Orang Kristen identik dengan melayani, saudara. Karena apa? Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Kekristenan seharusnya tidak pasif. Kekristenan adalah aktif. Kekristenan terus melihat apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa menjadi berkat, apa yang bisa baik untuk orang lain. Itulah kekristenan. Kekristenan pergi untuk menghasilkan buah. Kekristenan tidak berorientasi pada diri sendiri, saudara, tetapi berorientasi kepada orang lain. Dia tidak memikirkan diri sendiri, tapi berpikir bagaimana orang lain. Dikatakan yang terbelenggu dibebaskan, yang terikat dilepaskan oleh kuasa Roh Kudus. Itulah visi misi pelayanan kita, saudara. Bagaimana kita tidak berorientasi pada diri sendiri, tapi berorientasi kepada orang lain. Dan mau kehidupan kita, pelayanan ini sungguh menjadi berkat. Sehingga setiap pelayanan ini, boleh kehidupan ini menjadi surat Kristus yang dibaca oleh banyak orang. Dan orang boleh memuliakan nama Tuhan. Kekristenan bersaksi tentang Dia. Ya, sebagaimana dikatakan di Kisah Para Rasul 1, bahwa ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka saya dan saudara akan menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Ya. Kekristenan adalah tentang bersaksi bagaimana Tuhan yang baik sudah menyelamatkan, sudah mengubah, sudah merubah dari kehidupan yang gelap ke kehidupan yang terang. Ya. Kalau saya bersaksi, saudara, tentang kehidupan, ya, tentu kita melihat bagaimana Tuhan sudah mengubah kehidupan saya. Saya mengucap syukur, saudara. Ya. Saya suka olahraga. Olahraga saya bulu tangkis, saudara. Ya. Kalau main bulu tangkis itu tidak pernah single memang, saudara. Double. Ya. Karena kalau single, ya katanya wah berbahaya nih sama jantung. Janganlah, jangan terlalu berat. Ya. Nah, kalau main bulu tangkis, saudara,
Kalau tidak pakai taruhan itu namanya tidak keluar keringat, saudara. Ya, jadi main bulu tangkis itu sambil taruhan. Dulunya pakai pokari, ya, pokari 1 kaleng. Ya, ayo kalah menang pakai bayar pokari. Setelah itu meningkat bukan 1 kaleng, saudara. 10 kaleng pokarinya, 20 kaleng. Waktu itu pokari 5.000, saudara. Ya. Jadi itu salah satu masa lalu kita, saudara. Makanya kita mengucap syukur ketika Tuhan sudah ubahkan saya, ya, dari kehidupan yang gelap menuju kehidupan yang terang. Ya. Lewat satu firman Tuhan, sharing-sharing firman Tuhan yang diperdengarkan, yang disampaikan oleh teman-teman di dalam chapter meeting. Ya. Setiap chapter meeting, saudara, itu selalu menjadi pelatihan bagi saya. Ya. Karena di dalam chapter meeting ini saya dikuatkan, dibentuk, diubah, dilatih. Ya. Sehingga terus ada pendewasaan rohani di dalam chapter meeting. Menjadi orang Kristen, saudara, memiliki satu kasih. Kasih itu tidak dingin. Kasih itu hidup. Kasih itu menggairahkan. Kasih itu menghangatkan. Kasih itu memberikan dampak. Saya sangat senang dengan satu tigernya FGBFI. Jadi his banner over us is love. Panjinya atas kita adalah kasih. Ketika pelayanan kita, saudara, mungkin di dalamnya ada sesuatu yang tidak beres satu dengan yang lain. Diingatkan lagi, saudara, panjinya atas kita adalah kasih. Panjinya atas kita adalah kasih. Sehingga kita terus menjadi satu perenungan kita semuanya. Panjinya di dalam pelayanan ini, ya, adalah kasih. Oleh karena itu, saudara, saya mengucap syukur. Terus satu dengan yang lain, saya bertumbuh di dalam wadah ini. Ya. Kalau saya boleh berkata, saudara, saya mau mengakhiri kehidupan ini, biarlah ada di wadah ini. Bersama FGBFI, bersama teman-teman, dan pelayanan, dan saya tidak mau berhenti. Ini belum selesai. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dia selesai di atas kayu salib. Saat ini, saya dan saudara masih belum selesai hidup saya, saudara. Saya tadi teringat kesaksiannya Pak Mingsan. Ya, dia orang biasa, saudara. Orang awam. Saya ingat betul ketika Pak Mingsan sedang diutus oleh Pak Andreas waktu itu, oleh Pak Heli, untuk melayani di Pare, untuk membuka chapter di Pare. Saudara, apa yang dilakukan teman-teman, Pak Mingsan dan teman-teman? Beliau mengundang hamba-hamba Tuhan, saudara. Ya, di Pare itu ada banyak gereja, tentu ada banyak hamba-hamba Tuhan. Ya, kita orang awam, ya, mengundang hamba-hamba Tuhan untuk bertemu, ya, di satu tempat, di satu rumah makan. Ya, tujuannya adalah kita minta izin, ya, ibaratnya kita mau membuka chapter di Pare, jadi hamba-hamba Tuhan diundang, ya, dan hamba-hamba Tuhan datang semuanya, saudara. Ada datang dengan jemaatnya, ada datang sendiri. Ya. Saya bertanya, ada satu jemaat yang terus-terusan dengan hamba Tuhan ini. Jemaat duduk di sini, hamba Tuhannya duduk di sini juga. Ya. Jemaat pindah duduknya, hamba Tuhannya duduk juga. Saya bertanya, kenapa kok begitu, Pak? Lalu saya divisiin, Pak, itu jemaat yang sangat menopang di pelayanannya hamba Tuhan tersebut. Lalu, ya supaya jemaat ini tidak kemana-mana, Pak. Itu salah satu serba-serbi, saudara. Bagaimana pelayanan yang kami lakukan kemarin, hal-hal yang demikian ada. Ya.
Tapi luar biasanya adalah kami adalah orang-orang awam, orang-orang biasa. Ya, oleh karena kuasa Roh Kudus dibuat luar biasa. Ya. Banyak hamba Tuhan kami undang, saudara. Dan mereka mendengarkan semua apa visi misi FGB MFI. Ya, kami jelaskan bahwa FGB MFI itu bukan gereja dan tidak pernah mendirikan gereja. Ya, jadi jangan khawatir ya, Jumat-Jumatnya untuk pergi ke satu gereja FGB MFI, tidak ada gitu ya. Yang kedua, biarkanlah perpuluhan yang ada mungkin masuk ke gereja masing-masing, tidak masuk ke FGB MFI begitu ya, begitu. Kami juga jelaskan bahwa kami adalah orang-orang awam yang rindu untuk melayani seperti bagaimana Tuhan sudah melayani kami. Oleh karena itu kami datang ke Pare untuk melayani dan membuka chapter. Ya, akhirnya ya kami dan teman-teman ya tentu juga didukung oleh Pak Andreas waktu itu, Pak Alek juga datang waktu itu, Pak Ayum datang juga ke Pare ya, Pak Heli datang. Luar biasa. Hal ini saudara yang bisa kami ingat, yang kami bisa senang apa yang kami lakukan. Sekali lagi kami tidak ada harganya, saudara. Ya, tapi bukan berarti kami tidak bernilai, tapi kami memang tidak ada harganya. Pelayanan ini murni karena kami menangkap panggilan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan terlebih dahulu, dan kami mau menjadi mengikutinya. Ya. Tidak demikian juga seperti Pak Alek, Pak Johan, dan teman-teman yang lain melayani di chapter Nganjuk, saudara. Ya, tentu mereka bukan karena kuat dan gagah, tentu mereka bukan karena banyak waktu. Ya, saya percaya beliau-beliau karena menangkap panggilan Tuhan. Ya, apapun yang menjadi panggilannya, tugasnya diselesaikan sampai selesai. Begitu juga teman-teman yang ke Sumeneb, ya. Saya melihat ada Pak Andoko nih ke Sumeneb, Pak Bambang ke Sumeneb, ya. Ya, mereka karena menangkap panggilan Tuhan. Ya. Walaupun tidak ada harganya, saudara, ya, karena kita mau membalas cintanya. Bagaimana Tuhan sudah melayani kita sampai Dia mengakhiri nyawanya di atas kayu salib. Ya, lalu kita bertanya, apa yang bisa kita balas Tuhan? Ini yang bisa balas Tuhan, hati hamba yang terbuka untuk Tuhan, yang untuk melayani Tuhan. Ya, sampai akhir hayat kami. Itu saudara, saya 35 menit membawa sharing. Kiranya sharing ini boleh menjadi berkat bagi bapak-bapak saudara, dan saya memohon saudara bisa melengkapi, menambahkan sharing yang kurang sempurna ini. Tuhan memberkatimu. Terima kasih Pak Surasman atas sharing firman-Nya. Buka. Shalom, shalom. Silakan Pak. Shalom, shalom, shalom. Selamat malam Pak Johan, Pak Bambang. Selamat malam Pak Budiman. Pak Budiman, Pak Heru. Pak Johan. Surabaya saya Pak, di Surabaya Pak. Oh iya. Salam kenal Pak. Chapter mana Pak? Nggak, saya baru masuk ini hari ini diundang oleh Bapak Hendra dari Malang Pak. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Baru kali ini ikut gabung di Full Gospel sini Pak. Iya, iya, iya. Tinggal di Malang ya, Pak Budiman. Tinggal... Surabaya Pak, Surabaya. Pak Johan di mana Pak Johan? Iya Pak. Pak Johan tinggal di mana Pak? Iya, saya di Surabaya Pak. Saya di Manyar Jaya. Surabaya juga ya. Ya. Semua di Surabaya nih, Pak. Kami dari Surabaya. Oh ya, puji Tuhan. Surabaya ya, iya. Ya. Ayo, silakan. Ayo pimpin Pak. Ya.
Oke, siapa yang mau bicara dulu? Mungkin ini kita tadi kan sudah dengar ya Pak Surasman. Menurut saya simple ya, simple yang disampaikan beliau, yang membuat powerful sebenarnya dia brokenness. Dia hancur hatinya ketika dia bercerita tentang pengalaman itu. Jadi dia menghidupi firman yang disampaikan oleh Pak Gogok tadi. Itu yang saya lihat seperti itu. Dia hancur hatinya ketika dia menerima dirinya sebagai murid Yesus yang diutus seperti 12 murid itu. Itu yang saya tangkap seperti itu. Nah, bagaimana implementasi kita di dalam kehidupan ini ketika kita mendengar kesaksian maupun firman Tuhan tadi. Silakan, mungkin ada yang ingin menyampaikan. Ya. Pak Johan dulu mungkin mau menyampaikan sesuatu, nanti giliran gitu aja ya. Iya, jadi memang saya pikir kita ini harus suatu wadah yang punya tugas khusus di marketplace. Mungkin seperti itu ya, jadi apa yang sudah disampaikan sama Pak Surasman juga judul sharingnya ya di marketplace. Jadi saya pikir kita betul-betul harus menangkap, kita harus betul-betul menyadari kalau Tuhan panggil kita di wadah FGP yang mempunyai kegerakan di marketplace. Mungkin seperti itu ya. Jadi untuk itu ya kita ini harus belajar ya, harus belajar bersaksi, harus belajar mendoakan orang meskipun itu baru kenal, belajar atau berani memberikan majalah voice. Nah, seperti itu harus kita kerjakan seperti itu. Jadi ya saya bersyukur di FGP ini saya betul-betul diajar, dilatih untuk berani. Tuhan itu hampir tidak pernah, apalagi kesaksian sudah tidak mungkin gitu ya. Apalagi kalau orang baru kenal begitu, waduh rasanya tidak mungkin begitu. Tapi melalui wadah FGP ini kita sering mendengar bagaimana leader-leader ini berani melakukan gitu ya. Seperti Pak Heru kalau menyaksikan Pak Yanto sampai kiai di Injili luar biasa kan memancing atau memacu kita gitu loh. Sebetulnya asal ada kesempatan kita harus berani ya, tetap dengan hikmat ya tentunya yang saya maksud. Tapi sekali lagi memang melalui wadah ini saya banyak ya diajar juga untuk berdoa. Dulu saya enggak bisa berdoa, apalagi untuk orang lain itu, waduh, jelas enggak mungkin gitu ya. Tapi melalui wadah ini sedikit-sedikit kita ini dilatih ya. Jadi saya pikir sharing yang malam ini juga kesaksian Alexius mengingatkan kita bahwa pelayanan kita ini di marketplace seperti itu. Mungkin khususnya selama pandemi ini kita banyak berdiam diri di rumah. Ya mungkin supaya kita tetap bisa
bergeraklah, kita tetap harus bisa jadi berkat. Mungkin itu aja. Oke. Pak, silakan. Oke, yang lain. Pak Heru, silakan. Ini yang banyak jadi berkat untuk banyak orang ini, termasuk saya dibawa bertumbuh ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ini Pak Heru, silakan Pak. Waduh, maaf Pak, saya enggak dengar sebabnya saya ikut 2 nih Pak. Sorry Pak, sorry Pak. Saya tak dengarkan aja Pak. Silakan Pak, yang lainnya Pak. Oke, Pak Budiman, silakan Pak Budiman. Ya, Pak Bambang Shalom. Terima kasih Pak Bambang Harmanto. Saya bersyukur kepada Tuhan, bukan kebetulan saya masuk di channel ini ya Pak ya. Iya. Di Zoom ini karena Tuhan pakai hambanya Bapak Hendra yang di Malang Pak. Pak Hendra ya, kenal ya Pak ya, Malang. Dikirimin link Zoom-nya ya, saya masuk aja lah. Ya. Saya di Surabaya dulu tahun hampir 90 lebih lah ya, pernah ikut, belum ada jadi full gospel lah ya, full gospel, full FGB ya. Kan jalannya kalau FGB man, yes, betul ya Pak ya, terakhir ya Pak Bambang ya, Pak ya. Jadi berada di lingkungan ini ya betul-betul ya, bahwa kita melihat, mendengar kesalahan dan sebagainya, ini luar biasa ya Pak ya, Tuhan bentuk kita setiap orang masing-masing ya. Terima kasih loh Pak Bambang, Pak, yang lain-lain saya mungkin enggak. Baik Pak Sugiarto, nanti mungkin nanti pasti akan rutin dikirimi linknya untuk bisa ikut di dalam ini Pak, meeting Zoom ini. Terima kasih Pak Budiman. Saya ada ini kesaksian saya yang terbaru di marketplace ya. 1 minggu yang lalu sebenarnya kesaksian ini. Saya ini kan mendirikan Surabaya Hotel School itu, yang sekolah hotel itu. Nah, salah satu direkturnya ini kira-kira 40 hari yang lalu itu meninggal dunia. Ini salah satu direkturnya. Ini sebenarnya direktur utama, karena kami bertiga, yaitu Pak Bagus Supomo, kemudian saya, dan Pak Lukman Hakim. Nah, Pak Bagus Supomo ini pendirinya bertiga kita ini, Surabaya Hotel School atau SAS ini. Pak Bagus 40 hari yang lalu meninggal, karena besok ini kalau orang Muslim itu ada selamatan 40 harinya itu. Jadi besok itu. Ya. Kemudian Pak Lukman ini kena stroke. Ya, jadi lumpuh, tidak bisa berjalan. Tinggal saya ini yang diberi kesehatan oleh Tuhan. Ya, maka saya ini mau tidak mau sibuk sekali. Ya, pekerjaan saya akan bertambah sekali. Ya. Nah, 3 hari yang lalu saya ini berkunjung ke rumahnya Pak Lukman yang lumpuh itu. Nah, ini beliau adalah orang Muslim. Begitu saya datang, sebenarnya saya punya kerinduan dia mimpin SAS. Saya sampaikan ini. Dari dulu saya, karena begitu banyaknya pekerjaan saya serahkan ke Pak Bagus. Nah, harapan saya sebenarnya Pak Lukman ini menggantikan Pak Bagus. Bukan saya sebenarnya. Karena kesibukan saya. Saya datang ke sana, dia lumpuh. Memang ini di kursi roda. Kemudian saya menawarkan untuk saya doakan beliau ini, Pak Lukman ini. Pak Lukman, apakah mau saya doakan di dalam satu nama yang powerful, saya sampaikan seperti itu, satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya tawarkan seperti itu. Dia jawab, mau Pak. Oke. Akhirnya
saya berdoa di sana. Saya mohon kuasa Tuhan, supaya Tuhan menjamah, supaya Tuhan memulihkan dia, dan supaya Tuhan menyembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya sampaikan seperti itu. Kemudian saya ini tidak bicara untuk dia itu bangkit, tetapi ini kuasa Roh Kudus yang menggerakkan dia itu bangkit sendiri. Saya sendiri, loh, biasanya saya bicara ya, bangkitlah dan berjalanlah. Biasanya saya pelayanan itu seperti itu. Tapi ini inisiatif sendiri. Dia bangkit, ya, bangkit, saya enggak tolong dia bangkit, kemudian dia berjalan. Dia berjalan. Puji Tuhan. Saya surprise sekali. Itu begitu dahsyat gitu loh Tuhan itu. Ya, padahal saya enggak nyuruh bangkit itu. Ya, tapi Roh Kudus rupanya sudah kamu ini pelayananmu ini enggak tegas, mungkin kira-kira negur saya gitu. Tak bangkitkan sendiri. Kira-kira seperti itu. Dan dia bangkit dan dia berjalan. Iya. Berjalan, ya, memang beberapa langkah, kemudian dia duduk kembali. Tetapi saya lihat, ya, ini Pak Lukman dan istrinya itu mengalami pemulihan sebenarnya. Ya, ketika saya buka pelayanan di situ, saya minta untuk Pak Lukman ini memaafkan istrinya. Dan istrinya saya minta mengampuni Pak Lukman. Ya, begitu, ini seperti lawatan Roh Kudus seperti itu, ya. Mereka brokenness, nangis dua-duanya. Saya minta wujudkan dengan perkataan. Kalau kamu ini memaafkan istrimu, ya, dia sulit sekali mengatakan itu. Tapi akhirnya dia katakan, aku minta maaf atas kesalahanku selama ini. Istrinya juga gitu. Ya, manggil istri, suaminya kan ayah gitu. Ya, aku juga minta maaf. Dia katakan seperti itu. Nah, dari sinilah terjadi pemulihan keluarga. Ya, dari sinilah terjadi kuasa Tuhan sehingga Pak Lukman ini berjalan. Nah, dari sinilah istrinya ini bersaksi sendiri di hadapan kita. Dia sampaikan bahwa ibunya dulu itu pernah lumpuh seperti Pak Lukman. Kemudian di belakang rumahnya dia waktu itu lagi ada persekutuan doa. Ya, orang Batak, orang NTT lagi persekutuan doa. Ini ibunya dibawa ke sana itu untuk didoakan. Waktu ibunya didoakan, itu istrinya cerita seperti itu dia dibangkitkan dan bisa berjalan. Dan dia katakan, istrinya ini cerita sendiri, saya sudah disembuhkan Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Ini dia, istrinya, kesaksian seperti itu. Bayangkan ini juga kan menguatkan Pak Lukman akhirnya. Jadi begitu dia cerita seperti itu, ya, terus ada kelanjutannya. Tetapi Pak, karena keluarga kami takut bahwa nanti akan jadi orang Kristen, akhirnya ibunya ini dibawa ke rumah yang lain, dijauhkan dari komunitas orang-orang yang mendoakan ini. Jadi ceritanya itu seperti itu. Saya amazing sekali. Jadi di samping pemulihan keluarga yang terjadi, itu adalah kuasa Tuhan Yesus didemonstrasikan. Kemudian kesaksian istrinya akan kuasa Tuhan Yesus kepada ibunya ini juga disaksikan. Nah, ini
saya pikir dahsyat sekali. Tetapi saya tidak berdiam begitu aja. Pagi tadi saya itu telepon. Bagaimana keadaan Pak Lukman? Dia katakan, ini dia sangat masih bicara negatif. Akhirnya saya bimbing lagi dia. Ibu, seberapa ibu yakin bahwa Pak Lukman ini sembuh? Itu akan terjadi. Kalau ibu tidak yakin Pak Lukman ini sembuh, maka ya doa saya itu seperti menghantam baja yang ditaruh di langit sana. Jadi tidak bisa tembus, saya bilang gitu. Jadi ibu harus menubuatkan suamimu bahwa dia akan sembuh. Dia nangis lagi pagi tadi ini. Ya, ketika saya sampaikan seperti itu. Jadi memang kita di marketplace ini tidak bisa berhenti begitu aja. Kita harus maintain itu. Jangan sampai ini diambil iblis lagi. Ya, akhirnya karena kita pikir ya sudah berhenti sampai di situ aja. Tapi kita harus memaintain dia secara kontinu untuk dia mengenal Tuhan, untuk dia mengenal mujizatnya, untuk dia mengenal kebaikan Tuhan. Itu mungkin yang bisa saya saksikan. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Ya, luar biasa. Jadi memang kita sebagai FGB Men harus bisa dan harus berani ya, seperti yang Pak Bambang lakukan seperti itu. Kalau kita nunggu harus hamba Tuhan yang datang, harus pendeta yang datang, terlambat. Yeah. Momennya sudah hilang. Yeah. Momennya sudah hilang. Ya, betul. Momennya sudah hilang. Momennya sudah hilang. Ya. Jadi untuk itu memang kita harus harus terus belajar ya, terus belajar. Seperti Pak Bambang cerita gini kan modal buat saya, ya, karena Tuhan bisa pakai aja, asal kita percaya, kita mau, Tuhan bisa pakai kalau memang Tuhan mau menyembuhkan. Betul sekali. Tuhan bisa pakai siapa aja. Pak Bambang, ya. Mungkin Pak Budiman mau nambahkan, Pak? Ada 1 menit waktunya. Iya Pak Johan, terima kasih. Ini satu kesaksian yang Tuhan demonstrasikan ya, luar biasa ya memang ya. Tuhan kita memang dahsyat Pak. Karena dia adalah Allah yang turun ke dunia dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita ya. Mujizat masih terjadi sampai hari ini ya Pak Johan ya. Dengan adanya pandemi, gereja-gereja ditutup, maksudnya tidak bisa beribadah secara biasanya, juga masjid-masjid tidak bisa beribadah juga. Ya sama, semua seluruh dunia. Ya. Dan baik anak Tuhan, baik pengusaha besar, kecil, banyak menjadi masalah perekonomian pada turun ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dipelihara, tidak ditinggalkan begitu saja ya Pak Johan ya, sebagai anak yatim piatu tidak. Karena Roh Kudus yang berkuasa atas tubuh jiwa roh kita, ya kalau di Kisah Rasul lah, namanya Roh Yesus, itu ada ya ayatnya ya, di Roh Yesus kalau cari di Alkitab. Kita boleh bersuka cita, penuh damai sejahtera, bukan soal makanan dan minuman yang damai sejahtera ini ya. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tetapi kita harus mengikuti protokol kesehatan yang Tuhan tetapkan, tentukan, kedaulatan Tuhan untuk Presiden Jokowi mengumumkan protokol kesehatan itu penting ya. Baik teman-teman, ini waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9. Mungkin Pak Bernard bisa memberikan sedikit closing statement dari sharing firman-nya Pak Surasman, Pak Bernard.
Ya, Silakan kita Pak. semua diberkati pada malam hari ini dan diingatkan kembali bahwa mimbarnya FGB MFI itu adalah di marketplace. Dan dasarnya tadi dalam Markus 1 ayat 16 ayat 20 itulah panggilan dari Tuhan Yesus untuk menjadi murid. Ya. Nah, kita mau menerima itu dengan tanpa syarat, dengan rela karena kita mengasihi Dia yang memanggil, yang terlebih dahulu sudah mati buat kita untuk melayani kita, sehingga kita boleh hidup di dalam damai sejahtera, kita boleh hidup menjadi muridnya, bahkan hidup untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga itu. Dan saudara-saudara sekalian, His banner over us tadi disebutkan itu adalah dasarnya kasih kita untuk bisa melayani di marketplace. Jadi ini yang membuat kita sukacita karena dimanapun pada waktu kita bekerja, kita bisa melayani, tidak terbatas oleh gereja, oleh tembok dan lain sebagainya. Dan pelayanan ini saya ingin menggarisbawahi dari pembacaan tadi, yaitu ayat yang ke-17, itu panggilan yang spesifik. Yesus berkata kepada mereka, dan mereka ini bisa kita sebut nama kita. Misalnya, Yesus berkata kepada Yanto, mari ikutlah aku, kata Tuhan Yesus, dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Jadi ini tugasnya ini sudah jelas gitu, penjala manusia, tapi harus ikut dia. Ini namanya murid. Ikut dia itu artinya ikuti teladannya. Harus menjadi serupa Kristus. Jadi di full gospel itu bukan hanya menjala jiwa, tapi harus mengikuti teladannya Kristus. Oleh sebab itu dalam member meeting, dalam seperti yang sekarang ini, saudara, ayo kita usahakan, kita membangun diri kita, sehingga kita bisa menjadi serupa Kristus, dan tugas kita adalah di marketplace, kita bersaksi menjadi saksi Kristus, dan mereka juga dijadikan seperti Kristus. Doakan mereka. Punyalah hit list doa. Kalau kita tidak ketemu orang, tiap hari saya nyebut nama-nama. Saya mulai dari karyawan saya, langganan-langganan saya doakan. Toko-toko, doakan. Tukang-tukang, doakan. Nama-nama itu hit listnya, saudara. Sehingga dengan demikian itu penginjilan melalui doa kita. Dan kalau kita ketemu orangnya, kita bersaksi. Tapi jangan lupa menjadi saksi. Yaitu serupa dengan Kristus. Dan itu proses seumur hidup kita. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bernard. Bapak, terima kasih atas sharing inspirasi yang ada di komunitas Full Gospel ini. Luar biasa, membawa kita ke kegembiraan kehidupan kita. Terima kasih, semoga kebersamaan kita akan kekal selamanya di dunia ini. Terima kasih. Oke Pak Indra, terima kasih. Selanjutnya mungkin saya bisa dibantu Pak Andreas ya untuk doa penutup Pak Andreas. Silakan Pak Andreas. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami sudah disegarkan melalui kesaksian yang sudah kami dengar. Bagaimana Tuhan Engkau sungguh luar biasa. Juga buat sharing firman yang sudah kami dengar juga Tuhan. Bagaimana Tuhan Engkau memanggil setiap kami dengan pola dan keadaan kami masing-masing. Sebagai seorang pengusaha, usahawan, apapun profesi kami. Tuhan tidak menjadikan kami yang lain, tetapi selain kami tetap di dalam profesi kami seperti sedia kala, Tuhan Engkau mempersiapkan kami juga untuk menjadi penjala jiwa. Kami bersyukur di dalam wadah FGB MFI ini Tuhan. Tuhan punya rencana besar di dalam misi penjangkauan ini. Di dalam tanpa kecuali. Juga buat semua teman-teman kami yang sudah membagikan kesaksian, sharing firman, semuanya Tuhan
memperlengkapi